واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الهدن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahas salah satu adab kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab kita terhadap Allah yang menciptakan kita, adab kita terhadap diri kita sendiri sebagai manusia, dan adab kita terhadap kedua orang tua kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas, memahami, dan berusaha nanti mengimplementasikan dalam kehidupan kita adalah adab kita kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang mungkin perlu kita pahami adalah apa yang spesial dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah, sebagai teladan. Dan di dalam Al-Qur'an cuma 2 nabi saja yang Allah sebutkan dijadikan sebagai uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada hikmah, ada maksud, ada tujuan di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri kenapa Nabi begitu spesial, baik dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan kita umat Islam, yang pertama bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya
Kalau manusia yang pertama diciptakan Nabi Adam. Tapi kalau ditanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Mana dasarnya, mana dalilnya, mana buktinya? Buktinya adalah pertanyaan seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu di antara perawi dari 7 perawi hadis sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau masuk peringkat ke-6, yaitu Jabir bin Abdullah. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Dan ini dikutip dalam kitab Maulid Nabi Simtud Durar. Ada ungkapan seperti itu. "Wahai Rasul, demi bapak dan ibuku, akhbirni, informasikan kepadaku an awwali syai'in, tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum semuanya ada." Apa kata Nabi? "Ya Jabir, wahai Jabir, fa inna Allah ta'ala qad khalaqa qabla al-asya nura nabika min nurih." Wahai Jabir, Allah sungguh telah menciptakan sebelum segala sesuatu ada ini adalah nur nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari nur ini kemudian dibagi 4. Nah, salah satunya adalah diciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ada karena keberadaan Nabi Muhammad SAW. Langit, bumi, planet-planet, dan keberadaan kita manusia itu ada karena keberadaan dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan as-sababul a'dham di kulli mawjud. Sebab terbesar bagi semua yang ada. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pernah mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Berarti Nabi ini spesial banget. Nah, karena beliau ini adalah spesial, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah nggak pernah panggil dengan namanya. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya, tapi Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah dipanggil dengan namanya. Kalau memanggil ya, tapi kalau menceritakan itu memanggil dengan menyebut namanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, itu menginformasikan. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah nggak pernah bilang ya Muhammad, nggak pernah. Coba cari di Al-Quran. Kalau ya Ibrahim, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Allah memanggil dengan namanya. Ya Nuh, Allah panggil dengan nama. Ya Zakaria, ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat. Dipanggil dengan nama. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabi. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karena kalau bukan karena dia, maka kita nggak akan pernah ada. Jadi kita berhutang budi sama Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga, makhluk yang paling sukses di dunia dan akhirat, dalam berkaitan dengan dunia dan akhirat, itu Nabi Muhammad. Sehingga salah seorang penulis buku dari barat yang bernama Michael Hart, dalam buku bahasa Inggris The 100 Most Influential Persons in History, itu yang kalau diartikan adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW itu pada ranking pertama, pada posisi pertama. Ketika ditanya oleh orang, kenapa Anda menempatkan Muhammad itu pada posisi pertama? Apa jawab Michael Hart? Karena
Beliau adalah satu-satunya orang yang hidup pada zaman lalu di mana belum dikenal peradaban. Dan dia sudah menciptakan satu peradaban besar. Dan dia adalah orang yang paling sukses dalam bidang agama, sehingga Islam itu menyebar sampai saat ini. Hanya dalam waktu 23 tahun, itu Islam menyebarnya luar biasa. Dalam persoalan keduniawian, itu luar biasa. Karena itu, maka Rasulullah dijadikan qudwah, dijadikan uswah. Kenapa? Karena paling sukses. Kita tidak boleh jadikan orang sebagai qudwah. Kenapa? Karena dia lemah. Belum tentu sukses. Yang perlu dijadikan sebagai qudwah, uswah, itu adalah Rasulullah SAW. Contoh, Nabi sebagai suami, kira-kira sukses nggak itu? Sukses. Mana indikator suksesnya? Buktinya di antara istri-istri Nabi, yang lebih dari 4, itu nggak ada yang protes kepada Nabi. Semuanya hidup harmonis, nyaman. Dan tidak ada yang minta cerai. Ada yang minta cerai? Enggak, berarti sukses. Coba kita satu aja setengah mati kita. Satu saja kita tangani, luar biasa susahnya. Tambah lagi 1, 2. Lebih repot lagi. Menyatukan hati itu susah. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia satukan hati-hati istrinya. Dan harmonis. Tilaf. Harmonis. Ini luar biasa. Sebagai seorang pendidik, murabbi, mudarris, Nabi sukses. Mana indikator sukses? Dari madrasah Nabi itu lahir lulusan-lulusan yang luar biasa. Imannya kuat, akhlaknya bagus, pengorbanan terhadap Islam dan kepada Nabi luar biasa. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah murid Nabi dan lulusan dari madrasah Nabi. Dan beliau adalah orang yang sangat kuat imannya. Maka disebut dengan As-Siddiq. Dan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Maka pada saat ketika Nabi Muhammad SAW itu diinstruksikan oleh Allah untuk melakukan peperangan, pada saat itu anggaran dana tidak cukup. Dana operasional perang tidak cukup. Nabi kumpulkan para sahabat, lalu Nabi berkata, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan satu jihad, peperangan. Tapi dana operasional kita belum memadai, belum mencukupi untuk melakukan perangan. Kira-kira ada nggak di antara kalian, kata Nabi, yang mau menyumbangkan hartanya untuk mendanai dan membiayai perang ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu angkat tangan. Dia bilang, ya Rasul, saya sedekahkan semua harta saya untuk membiayai perang ini. Kira-kira ada nggak di antara kita yang begitu, Pak? Semua hartanya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hal tarakta li ahlika syai'an? Wahai Abu Bakar, apakah tinggalkan sedikit saja buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan buat mereka ya Rasul, hanya Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa ini. Kira-kira ada nggak lulusan dari satu sekolah yang mempunyai akhlak seperti Abu Bakar? Yang lulus dari madrasah Nabi? Jawabannya nggak ada. Maka Nabi sebagai seorang pendidik sukses. Karena lulusan-lulusannya luar biasa. Sebagai seorang hakim, Nabi sukses. Buktinya apa? Putusan-putusan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW itu diterima dengan baik. Lalu masyarakat muslim tidak ada yang komplain. Beda dengan pengadilan sekarang. Komplain terus kita. Kenapa? Nggak adil. Karena hakimnya bisa disuap, hakimnya bisa disogok. Yang paling banyak uangnya yang menang. Jadi nggak ada keadilan. Nabi adil. Maka ketika ada seorang melakukan satu tindakan kriminal, lalu akan dieksekusi putusan hukum oleh Nabi Muhammad SAW, keluarga dari pelaku kriminal itu datang kepada Nabi. Dia orang terhormat semuanya nih. Dia minta keringanan hukuman kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada keluarganya itu. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti saya akan potong tangan. Jangankan kalian. Hebat nggak tuh? Hebat, luar biasa. Putri Nabi Muhammad, Fatimah,
itu paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia mencuri, dan dia nggak akan mencuri, karena dia termasuk adalah wanita soleh, nggak mungkin dia mencuri. Tapi Nabi mengatakan, kalau seandainya anakku satu-satunya yang perempuan, yang paling kucintai, yang paling kusayang mencuri, saya akan tegakkan keadilan dan saya hukum dia dan saya akan potong tangan. Artinya apa? Nabi tidak beda-bedakan. Maka Nabi dicintai oleh masyarakat karena keadilan. Kalau saya jelaskan itu panjang ini. Sampai di sini terkait dengan bagaimana makhluk Nabi adalah makhluk yang paling sukses dunia dan akhirat. Nah, karena itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai adab, etika. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah saja menghormati, menghargai, sampai berselawat kepada Rasulullah SAW, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk punya adab. Apa? Yang pertama adalah cintai Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar mencintai, bahkan Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kalian tidak dianggap beriman sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai ketimbang anak kalian sendiri, ketimbang orang tua kalian sendiri, dan ketimbang semua manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Kecintaan kepada Nabi itu prioritas. Jadi kalau ada berbenturan antara kecintaan kepada anak dengan kecintaan kepada Nabi, dahulukan kecintaan kepada Nabi. Sama dengan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, dengan kecintaan dia kepada anaknya Nabi Ismail. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memprioritaskan kecintaan kepada Allah ketimbang kecintaan kepada anaknya. Itu namanya orang yang beriman. Maka Nabi Muhammad SAW harus kita cintai, dan ini merupakan syariat. Nah, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Caranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, murid dari Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah ini buku-bukunya nggak boleh dibaca itu di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu selain sebagai seorang ahli fikih juga ahli tasawuf. Saya banyak punya kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan salah satu pernyataan dia adalah kalau kita mengaku cinta kepada seseorang, maka tandanya adalah kasratu dzikril mahbub. Wa min alamatil hub kasratu dzikril mahbub. Tanda kalian cinta kepada seorang, Anda akan menyebut-nyebut orang yang dicintai. Itu tandanya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita sering menyebut nama beliau. Menyebutnya gimana? Menyebutnya adalah dengan menyenandungkan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, atau menghadiri maulid-maulid Nabi, di mana di situ dibacakan burda, di situ dibacakan maulid, kita maulid. Di situ dipuji dan diagungkan Rasulullah SAW. Saya mengutip ini karena banyak sebagian masyarakat kita yang masih anti maulid. Ini di bagian belakang itu kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 364 sampai 365. Dan I'anatul Talibin ini adalah syarah atau hasyiah dari kitab Fathul Mu'in yang sering kita baca itu. Ini hasyiahnya. Jadi pada saat ketika menjelaskan tentang walimatul urs, Said Bakri Sato, penulis kitab ini, kemudian dia mengajukan satu pertanyaan, satu kasus terkait dengan apakah mengadakan maulid Nabi pada saat walimatul urs. Walimatul urs tahu kan? Apa itu walimatul urs? Pesta kawin. Kalau lagi akad itu kan ada baca maulid kan? Itu pengaruh dari sini. Gimana? Apakah itu adalah sesuatu yang terpuji atau tercela, atau kalau terpuji dapat pahala atau tidak? Nah, di sini kita kutip supaya kita paham bahwa dalilnya adalah perkataan para ulama,
perkataan para ulama yang disebutkan oleh Said Bakri Sato di dalam kitab I'anatul Talibin. Bahwa maulid-maulid yang dilakukan oleh kita, baik di rumah-rumah, di musola-musola atau masjid-masjid, itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah perkataan ulama. Dan perkataan ulama itu menjadi salah satu yang bisa dipedomani, pegangi. Nah sekarang coba lihat di bagian sini nih. Ada ini. Dari sini kita mulai. Wa qala al-Imamul Yafi'i al-Yamani, berkata Imam Yafi al-Yamani, dia adalah seorang ahli sufi, tasawuf, dan telah menduduki maqam sebagai waliullah. Dia mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'ati maulidir rasuli ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sampai situ. Kata Al-Yafi'i Al-Yamani dari Yaman, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan ikhwanan, orang-orang, ya kita-kita ini, untuk melakukan maulid Nabi, wahayya atau aman, lalu mempersiapkan, menyediakan makanan, wa akhla makanan, dan menyediakan tempat, wa amila ihsanan, dan di maulid itu dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya baca salawat, cerita tentang sirah Nabi, dan lain sebagainya. Wa sara sababan li qiraati maulidir rasul, dan dia menjadi sebab, orang itu menjadi sebab di mana dibaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang itu, kata Al-Yafi Al-Yamani, ba'asallahu yaumal qiyamati, ba'asahullahu yaumal qiyamati, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama orang-orang siddiq, wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia akan berada di surga Allah yang mengandung kenikmatan. An-Naim itu salah satu dari nama surga. Oleh karena itu, maka tidak heran kalau banyak orang di rumahnya itu mengadakan maulid. Kenapa? Karena dia berharap akan mendapatkan balasan seperti yang disebutkan oleh seorang ahli sufi ini. Di mana-mana tuh. Diadakan maulid di rumah, kalau enggak nanti di musola atau masjid, disiapkan makanan, dan orang yang berkontribusi di situ akan mendapatkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Yafi Al-Yamani. Itu bagi yang penyelenggara. Bagaimana kalau seandainya bukan kita penyelenggara, kita yang hadir? Di sini disebutkan waqala As-Sari As-Saqati, berkata As-Sari As-Saqati, seorang ulama sufi, man qasada maudian, barang siapa yang menuju satu tempat, yuqra'u fihi maulidun nabi, yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka dia sudah menuju satu taman dari taman-taman surga. Li'annahu ma qasada dzalika al-maudi illa li mahabbati rasul, karena dia nggak akan tuju tempat tersebut kecuali karena cinta kepada Rasul. Jadi alasannya cinta. Wa qad qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah. Hadisnya hadis sahih. Maka dia akan bersamaku di dalam surga. Makanya orang banyak berbondong-bondong hadiri maulid itu. Kenapa? Tujuannya satu. Karena dia cinta kepada Nabi, dia akan mendapatkan taman. Di antara taman-taman di surga, dan dia akan bersama Nabi nanti di dalam surga. Karena orang akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi yang kita cintai. Jadi menghadiri maulid bagian dari menyenandungkan syair pujian. Bagaimana kalau kita membuat syair itu dan menyenandungkan syair itu luar biasa lagi. Saya akan cerita tentang seorang ulama penyair namanya Farasdak. Ini Farasdak, seorang penyair Arab dari dinasti Umayyah. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah. Dia punya satu kebiasaan, setiap tahun itu pergi haji. Dia penyair terkenal.
dalam sejarah Islam. Kalau kita masuk fakultas adab di IAIN atau di UIN, itu akan belajar penyair ini. Satu ketika, setelah melakukan ritual haji di Mekah, dia pergi ke Madinah untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Di makam tersebut, Farazdak buat syair. Jadi syair-syair dibuat. Yang syair itu berisi pujian kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang perhatiin dia, perhatiin terus. Dan orang yang merhatiin ini punya maksud nggak bagus nih. Lalu dia dekati Farazdak ketika dia sedang menyenandungkan syair pujian kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bilang, "Wahai saudara, mau nggak engkau saya undang ke rumahku?" Farazdak tanpa curiga, dia iyakan. Pergilah dia berdua, pikirannya pasti dia akan diundang jamuan makan ini. Biasanya kalau orang undang ke rumahnya pasti ngajak makan, itu biasanya begitu. Jadi kalau ada orang undang kita ke rumahnya, itu minimal kopi keluar tuh. Betul Pak ya? Minimal itu. Dia ngajak undang, kok dia nggak memberikan sesuatu, kan lucu. Pikiran Farazdak gitu. Pergilah Farazdak dengan orang tua itu, berjalan, menyusuri kota Madinah, sampai keluar gerbang kota Madinah. Ternyata rumahnya di luar kota Madinah. Ketika masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba, tanpa disadari, Farazdak ini diikat, Pak. Diikat oleh siapa? Oleh orang tua itu. Diikat ya. Orang kalau tidak siap, susah untuk mengelak. Ketika dia sedang dalam keadaan lalai, diikat ya. Pas diikat, lidahnya Farazdak dikeluarkan dari mulutnya, dipotong oleh orang itu. Karena orang itu nggak suka banget kalau ada orang muji-muji Nabi. Zaman sekarang banyak tuh. Ada nggak orang sekarang, Pak? Banyak tuh, Pak. Terutama Wahabi ya. Kan nggak suka kalau udah maulid, dibilang bid'ah. Atau memuji-muji, membuat syair-syair juga dianggap berlebihan. Akhirnya Farazdak dipotong, dia bilang, "Saya paling nggak suka kalau ada orang memuji dan mengagungkan Muhammad," itu katanya. Setelah dipotong, orang itu bilang, "Sekarang sudah saya potong lidahmu, silakan kau buat syair pujian senandungkan untuk memuji nabimu itu." Setelah itu dilepas. Dilepas, Farazdak dalam keadaan sakit, pulang. Kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, dia langsung ke makam Rasulullah SAW. Di makam itu dia ngomong, "Ya Rasul," dia ajak ngomong Rasul, "kalau seandainya apa yang saya lakukan ini tidak kau ridhoi, maka biarkan lidah saya tetap terputus. Saya tidak akan lagi menyandungkan, membuat syair pujian untuk memujimu. Tapi kalau seandainya apa yang kulakukan ini engkau ridhoi, kembalikan lagi lidahku seperti semula." Itu dia bilang. Tiba-tiba dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Rasulullah datang kepadanya. Rasul berkata, "Wahai Farazdak, apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang aku ridhoi. Mana sisa potongan lidahmu itu?" Dalam mimpinya Farazdak kasih itu. Sisa potongan lidah itu. Rasul ambil lidah itu, lalu dibuka mulutnya Farazdak, dia sambung itu dengan lidah yang tersisa. Disambung. Keesokan paginya ketika Farazdak bangun, tiba-tiba lidahnya sudah normal kembali. Ini luar biasa. Semakin gesit, semakin giat, semakin intensif, Farazdak memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, Pak, ada seorang lagi yang merhatiin dia beberapa tahun kemudian. Datang kepada Farazdak, anak muda. "Mau nggak kalau saya undang ke rumahku?" Dia ingat, Pak, beberapa tahun yang lalu. Dulu ada orang begini juga. Trauma dia, tetapi dia hilangkan trauma itu, dia iakan undangan tersebut. Pergilah dia berdua, ternyata rumah itu di luar kota Madinah, dan rumah yang sama pernah dia masuki dulu. Pada saat ketika Farazdak masuk ke rumah itu, dia lihat di depan rumah itu ada satu kerangkeng besar, yang di dalamnya ada gorila besar. Yang gorila besar itu seperti orang yang sedang marah, dan matanya merah, Pak. Farazdak tanya,
ke orang itu siapa? Oh, itu gorila besar. Dulu adalah bapakku. Dulu bapaknya. Dia setelah memotong lidahmu, Allah ubah dia menjadi gorila. Menjadi monyet besar. Akhirnya, saya undang engkau, wahai Farazah, ke sini, hanya cuma satu tujuan saya. Apa? Untuk memaafkan apa yang dilakukan orang tua saya. Akhirnya Farazdak lalu memaafkan apa yang pernah dilakukan orang tua tersebut, dan akhirnya orang tua itu yang diubah oleh Allah menjadi gorila, berubah menjadi manusia, dan kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita petik dari kisah Farazdak ini, seorang penyair Arab terkenal zaman dinasti Umayyah? Kalau kita sering menyandungkan syair dan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan banyak keajaiban-keajaiban yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diberikan kepada Farazdak. Yang kedua, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-iktsaru bis salati ala nabi. Jadi perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satu syariat yang paling penting selain syariat salawat kepada Nabi. Saya berikan contoh. Allah syariatkan salat. Kira-kira Allah laksanakan nggak perintahnya itu? Allah salat nggak? Nggak. Allah syariatkan puasa. Kira-kira Allah jalankan nggak perintahnya itu? Allah puasa nggak? Allah puasa. Kalau Allah puasa untuk siapa? Kalau Allah salat untuk siapa? Allah syariatkan zakat. Allah keluarkan zakat nggak? Enggak. Tapi Allah syariatkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berselawat nggak kepada Nabi? Berselawat nggak? Berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Kira-kira Allah melaksanakan perintahnya enggak? Jalankan. Dan mana yang lebih penting tuh? Kira-kira mana yang lebih penting? Kalau kita lihat dari konteksnya, ini adalah syariat yang penting. Oleh karena itu, maka sholat tidak akan sah kalau tidak ada salawat. Anda sholat jenazah tidak akan sah kalau nggak ada salawat kepada Nabi. Dan Anda berdoa kalau tidak disertakan salawat kepada Rasulullah SAW, maka doanya tidak terlalu bermakna. Kenapa? Karena tidak disertai dengan memasukkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat ini adalah syariat, maka setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak manfaat. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita, setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada maqasid wa manafik. Ada maksud, tujuan, dan ada manfaat yang besar. Kita disyariatkan sholat oleh Allah, banyak manfaat. Kita disyariatkan puasa, banyak manfaat. Kita disyariatkan zakat, banyak manfaat. Kita disyariatkan berselawat kepada Rasulullah SAW, banyak manfaatnya. Bukan hanya manfaat secara teologis terkait dengan persoalan pahala, tapi juga manfaat terkait dengan urusan dunia. Kalau pahalanya kita sudah tahulah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asra. Barang siapa yang selawat satu saja, kata Nabi, Allah berselawat kepada 10 kali. Ada orang bertanya, apakah selawat yang dilakukan itu dalam keadaan hati hadir atau dalam keadaan hati lalai? Dijawab oleh ulama, dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai saja Allah berselawat kepadanya 10 kali bagi orang yang berselawat kepada Nabi, apalagi dalam keadaan hadiral qalbi. Maka kalau kita selawat, suka atau tidak suka, dipaksa atau tidak, kalau kita berselawat, selawatnya diterima nggak oleh Allah? Terima. Yang dilihat itu bukan siapa yang berselawat, tapi adalah siapa yang diberikan selawat. Maka selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu secara
pahala itu luar biasa besar. Apalagi kalau kita berselawat dengan menghadirkan hati kita, itu pahalanya tidak terhingga. Itu menurut salah satu qaul dari aqwalul ulama. Yang kedua, manfaat secara keduniawian. Ada satu cerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat. Ini sahabat Nabi ini dituduh. Beliau dituduh mencuri seekor unta. Yang menuduh adalah orang Yahudi. Ketika dia menuduh, dia menghadirkan saksi. Yang dihadirkan adalah saksi palsu. Nabi tentu memutuskan hukum sesuai dengan bukti formal. Ada saksi, maka hukuman diterapkan. Nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu yatawalla sarair. Kami memutuskan dengan bukti formal soal hal yang terkait dengan hati, itu urusan Allah. Ada buktinya bahwa ini ada saksi. Lalu kemudian Nabi memutuskan bahwa sahabat Nabi ini diputuskan, divonis hukuman potong tangan. Sahabat Nabi ini nggak bisa mengelak. Lalu sebelum hukuman itu dieksekusi, diterapkan, akhirnya sahabat Nabi itu bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya minta tolong. Apa yang bisa aku bantu? Tolong hadirkan unta yang saya dituduh mencurinya. Akhirnya dihadirkanlah unta yang dia dituduh mencurinya. Ketika unta itu dihadirkan, dia tanya. Unta itu ditanya, Pak, menurut Anda binatang bisa bicara nggak? Nggak bisa bicara. Ini sahabat Nabi langsung tanya kepada unta itu, wahai unta, apa betul saya mencurimu? Unta itu dengan izin Allah bisa bicara. Ini satu keanehan. Unta itu bilang, engkau tidak pernah mencuriku, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah satu kedustaan besar. Akhirnya, melihat unta itu bisa bicara dan mengungkapkan apa yang menjadi fakta yang sebenarnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW membebaskan sahabat Nabi itu dari hukuman. Setelah dibebaskan, Nabi tanya sama sahabat Nabi itu, apa amalanmu? Sampai-sampai unta yang tidak bisa bicara, itu bisa bicara dengan izin Allah. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, saya punya kebiasaan. Setiap malam sebelum tidur, saya berselawat kepada engkau sebanyak 10 kali. Jadi sebelum tidur, dia berselawat kepada Nabi 10 kali saja, tapi rutin. Apa kata Nabi? Engkau beruntung. Dengan selawatmu kepadaku, Allah muliakan engkau, dan Allah bebaskan engkau dari segala tuduhan pencurian terhadap unta itu. Ini luar biasa. Ini baru persoalan dunia. Makanya tidak heran kalau seandainya ada persoalan-persoalan hidup kita, misalnya kalau rezeki kita kurang lancar, perbanyak selawat kepada Rasul. Atau dalam rumah tangga kita banyak persoalan, banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dalam Diwan Asy-Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ini di baris bawah ini. Kalau seandainya kecintaanmu adalah tulus dan benar, la ata'tahu, pasti engkau akan mematuhi yang dicintainya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta itu akan menaati yang dicintainya. Jadi indikator kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat-syariatnya itu kita patuhi. Saya akan memberikan satu contoh sajalah. Kalau banyak kalau terlalu banyak nggak mungkin lah, waktunya nggak cukup. Satu saja. Terkait dengan persoalan yang pernah kita bahas dulu untuk memperkuat lagi. Apa? Yaitu ketika kita bicara tentang adabul muslim ma'an nafsihi, adab seorang muslim terhadap dirinya, itu ada satu yang kita perhatikan, yaitu terkait dengan adab kita terhadap diri kita terkait dengan persoalan tubuh kita, persoalan makan dan minum. Nah, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu ada satu hadis. Yang hadis ini adalah
menjelaskan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk makan dan minum dan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Itu ayat. Lalu kemudian Nabi menjelaskan. Kata Nabi, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi bihasab ibni adam luqaimat yuqimna sulbah. Fa in kana la muhala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafas. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi mengatakan tidak ada satu tempat yang paling buruk di dalam tubuh manusia kecuali perutnya. Perut. Jadi perut ini termasuk tempat yang paling buruk nih. Lalu Nabi mengatakan kalau kita makan cukup beberapa suapan aja. Luqaimat. Berapa suapan yang itu tujuannya adalah ketika badan kita sudah bergerak, berdiri, itu dianggap cukup. Fa in kana la muhala. Kalau seandainya itu tidak mungkin bisa dilakukan, maka Nabi mengatakan fa thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Berarti di dalam hadis ini ada satu perintah, Anda kalau makan jangan berlebihan. Sebelum kenyang harus sudah berhenti. Maksudnya gitu. Ini kan kita beda kan. Belum kenyang sudah, belum kenyang belum berhenti. Belum lapar sudah makan. Itu kita. Padahal Nabi perintahkan begitu. Nah ini kan perintah Nabi. Ternyata apa yang dikatakan Nabi itu manfaatnya luar biasa. Dan itu pernah saya katakan, ada seorang peneliti tuh, namanya Christian Lundberg dari Institute of Aging, University of Florida, dari Universitas Florida. Itu pernah mengatakan setelah melakukan riset bahwa seandainya seseorang mengurangi makannya sebanyak 8%, berarti kalau makan full, penuh kenyang itu 100%. Dia kurangi 8%, berarti berapa persen makannya, Pak? 92. Nggak sampai full. Apa kata peneliti itu? Dia mengatakan itu bisa mencegah kerusakan organ akibat penuaan. Tuh. Kita ini kan semakin umur naik kan semakin menua kan. Berarti banyak organ kita yang mulai bermasalah itu. Dan itu bisa dicegah kalau kita mengurangi makan minimal 8%. Nah, di daerah Jepang, bagian selatan, di Okinawa, itu ada satu prinsip orang Jepang, namanya hara hachibu. Kalau makan, itu nggak sampai 100%, sampai 80%, 20% dia berhenti. Namanya hara hachibu. Dan ternyata umurnya orang-orang Jepang itu rata-rata di atas 100 tahun, Pak. Dan di atas 100 tahun masih aktif. Kalau kita 100 tahun udah berbaring di tempat tidur. 80 aja udah setengah mati. Ternyata prinsip makan tidak sampai kenyang, itu memberikan manfaat luar biasa. Dan itu ajaran Nabi. Yang seringkali kita lalai. Padahal itu sehari-hari yang kita lakukan. Nabi mengajarkan seperti itu. Makanya Nabi pernah mengatakan, Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Kami adalah sekelompok kaum yang tidak makan kecuali lapar. Kalau kami makan, tidak sampai kenyang. Itu adalah Nabi. Maka kalau kita lihat, sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu banyak manfaat untuk diri kita. Nah, kalau kita adab kepada Rasulullah dengan 3 ini, di antara beberapa adab yang dijelaskan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.